Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SBDI Yihong Novatek Indonesia ingin mengklarifikasi apa yang terjadi di PT Yihong Novatek Indonesia. Hidup buruh, Hidup, hidup buruh, hidup, Kasbi, muda, berani, militan. muda, berani, militan. Kasbi. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari awal mula berdirinya PT Yihong Novatek Indonesia. PT Yihong Novatek Indonesia berdiri pada tahun 2021 dan mulai perekrutan karyawan 2022. Dari awal mulai berdirinya PT Yihong Novatek Indonesia, di situ sudah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PT Yihong Novatek Indonesia. Didemo oleh warga, yang di situ yang dibentangkan spanduk tutup PT Yihong yang viral sekarang ini, itu bahwasanya itu dilakukan oleh warga pada 2022. Dan di 2022 juga di situ perusahaan mulai mengangkat karyawan, tapi cuma di 2022 doang. Di situ cuma ada 10 orang paling 10 orang doang. Mungkin salah satunya ada teman kita ini, satu dari 2020 itu yang karyawan tetap, satu orang doang. Dan di 2023 perusahaan mulai mendapatkan izin mendapatkan izin pemerintah, izin produksi dari pemerintah. Dan di situ juga perusahaan masih melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh perusahaan? Yaitu pelanggaran normatif terhadap karyawan. Contohnya jam kerja, terus upah lembur, tidak mengikuti peraturan undang-undang. Terus karyawan gaji di bawah UMR semua. Ada gaji di bawah UMR karyawan. Kita selalu menuntut hak normatif kita itu dengan cara kita melakukan aksi spontanitas. Yang pertama kita lakukan aksi spontanitas itu menuntut jam kerja. Terus kita melakukan lagi dari 2023 itu kita melakukan lagi aksi spontanitas lagi, yaitu upah di bawah UMR. Kita meminta agar perusahaan mengikuti peraturan undang-undang biar disamaratakan semua menjadi UMR yang masuk. Yang ketiga, kita melakukan di 2023 itu kita melakukan sampai 2024 kita masih menuntut hak normatif kita dan melakukan aksi spontanitas itu. Kita menuntut jam lembur yang cuma 1 jamnya dibayar 15.000, ada yang 10.000 gitu. Sementara kan itu tidak mengikuti peraturan undang-undang gitu. Terus di manajemen perusahaan juga itu posisinya sudah berganti beberapa kali ya, dan kita selama pergantian manajemen itu ya kita melakukannya itu tetap spontanitas dan akhirnya kita selalu di ACC. Tapi yang terakhir ini, akhir dari 2024 perusahaan mengganti manajemen lagi. Dan disitulah puncak permasalahannya. Semenjak manajemen itu digantikan, kita menuntut hak normatif kita, tapi tidak di ACC. Bahkan dia cenderung membuat peraturan sendiri. Apa sih peraturan yang dibuat sendirinya? Contoh, kita menolak, kita tidak bisa lembur. Ada keperluan lain, kita tidak dibolehkan. Malahan kita di SP. Ya, kita tidak masuk kerja izin, malahan
tidak bisa disuruh bikin surat dokter. Oke, kita melakukan bikin surat dokter. Kita sudah bikin surat dokter, SKD kita udah periksa, tapi di situ perusahaan malahan berpikir itu SKD cuma akal-akalan. Dan kita ada beberapa orang juga gara-gara sakit juga di SP ada. Dan awal tahun 2025 kita menuntut hak normatif kita kembali, yaitu kompensasi selama kita kerja di perusahaan itu selama 3 tahun tidak pernah dibayarkan. Kompensasi apa sih itu? Kompensasi yang pekerja PKWT yang kontrak selama 3 tahun itu tidak pernah dibayarkan kepada karyawan. Dan kita mengadukan itu kepada Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 3 Cirebon. Dan di situ kita mengadukan pada bulan Januari akhir. Dan tanggal 10 itu tanggal 31 itu kita mengadukan ke pihak Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 3 Cirebon. Kita menuntut hak kita akumulatif, yaitu 1. Kompensasi yang terlewatkan. 2. Hutang jam yang dilakukan oleh PT Young Lopatek Indonesia. 3. Status kerja pegawai lisan atau status part-time yang ada di PT Young Lopatek Indonesia. Yang 4. Peraturan perusahaan yang tidak pernah disosialisasikan selama 3 tahun di PT Young Lopatek Indonesia. Dan pihak pengawas ketenagakerjaan melakukanlah pemeriksaan kepada perusahaan pada tanggal 10 Februari. Dan di situ pihak pengawas ketenagakerjaan wilayah 3 Cirebon menyatakan bahwa perusahaan melakukan 4 pelanggaran tersebut. Yang satu masalah kompensasi tidak dibayarkan. 2. Hutang jam. 3. Karyawan part-time atau karyawan pekerjaan janji lisan. 4. Peraturan perusahaan yang belum disosialisasikan. Dan di situ pihak Wasnaker atau pihak pengawas ketenagakerjaan wilayah 3 Cirebon setelah melakukan pemeriksaan itu menurunkanlah suatu nota pemeriksaan. 1 yang isinya di mana pihak perusahaan 1 harus membayarkan kompensasi yang terlewatkan selama 3 tahun kepada karyawan. 2. Menghilangkan hutang jam karena itu bukan kesalahan karyawan. 3. Mengangkat pekerja part-time atau pekerja perjanjian lisan karena itu tidak ada perjanjian tertulis, makanya dia harus diangkat dari pekerjaan perjanjian lisan itu menjadi karyawan tetap atau PKWTT itu menurut peraturan undang-undang. Yang 4, harus mensosialisasikan peraturan perusahaan kepada semua karyawan. Dan seiringnya berjalan perusahaan mulai menjalankan 1. Membayarkan kompensasi kepada semua karyawan meskipun ada beberapa karyawan yang belum dibayarkan kompensasinya. 2. Menghapuskan hutang jam. Perusahaan melakukan menghapus hutang jam. Yang 3. Mengangkat karyawan part-time menjadi karyawan tetap. Itu yang tidak dilakukan oleh perusahaan. Yang jumlahnya yang harus diangkat menjadi karyawan tetap dari part-time atau pekerja perjanjian lisan itu sebanyak 617 orang. Itu harus diangkat menjadi karyawan tetap, tapi itu tidak dilakukan oleh perusahaan. Keempat itu peraturan perusahaan yang harus disosialisasikan kepada karyawan. Dari 4 poin yang dilayangkan oleh Wasnaker, perusahaan cuma menjalankan 2 poin itu aja. Yang 1 kompensasi, yang 2 hutang jam.
Yang dua lagi yang masalah pengangkatan karyawan tetap itu tidak dilakukan oleh perusahaan, sama mensosialisasikan peraturan perusahaan itu tidak disosialisasikan. Setelah turunnya nota pemeriksaan dari pihak pengawasan 3 Kabupaten Cirebon, pihak perusahaan bukannya menjalani untuk melakukan pengangkatan karyawan, tapi malah memulai pemphk-an atau pemangkasan karyawan yang harusnya diangkat menjadi karyawan tetap kerja lisan, itu malah dipangkas untuk di PHK. Dan di situ ada beberapa gelombang juga buat pemangkasan itu. Yang pertama, pemangkasan itu dilakukan 20 orang, terus 60 orang, yang terakhir 3 orang. Dari pihak perusahaan ingin memangkas 20 orang, kita tahan. Kata kita dari pihak pengurus SBDI PT Young Lopatek Indonesia, atas dasar apa perusahaan mau mengeluarkan orang ini? Sementara dari pihak pengawas Tengah 3 Cirebon itu menyuruh yang statusnya partai itu menjadi karyawan tetap. Atas dasar apa perusahaan ingin mengeluarkan orang tersebut? Dan pihak perusahaan tidak bisa memberikan alasan apapun. Cuma satu alasan dia, karena bahan tidak ada. Sementara seminggu sebelumnya perusahaan melakukan rekrutmen karyawan. Kita membantah kenapa tidak ada bahan. Minggu kemarin perusahaan melakukan rekrutmen dan pihak perusahaan tidak bisa menjelaskan itu. Dan puncaknya itu pas 3 orang. Kita bertanya atas dasar apa dia mem-PHK. Kata dia atas dasar habis kontrak. Saya mempertanyakan kontrak yang mana, sementara dia 6 bulan terakhir atau setahun terakhir itu belum pernah menandatangani kontrak. Dan yang harus kalian tahu, di perusahaan PT Young Lopatek Indonesia itu kontrak itu dikasih selebaran. Ya, seharusnya selebaran itu perusahaan satu, kita satu. Tapi pernyataannya di PT Young Lopatek Indonesia hanya satu doang, dan itu perusahaan doang yang megang. Kita nggak megang surat tanda kontrak itu. Di foto juga tidak dibolehkan. Dan setelah berjalannya itu terjadilah intimidasi kepada karyawan PT Young Lopatek Indonesia. Dan di situ kita bulan Februari kita mendirikan serikat SBDI Young Lopatek Indonesia atau Serikat Buruh Demokratis Independen. Kita mendirikan serikat. Kenapa kita mendirikan serikat itu? Karena kita merasa hak-hak normatif kita itu selalu tidak terpenuhi oleh pihak perusahaan. Dan ketika kita melakukan selebaran, kita membuka selebaran buat perekrutan anggota, di situ perusahaan juga melakukan perekrutan anggota serikat perusahaan. Kita kaget, emang di perusahaan ada serikat. Kita kerja 3 tahun di situ, kita tidak pernah tahu bahwa ada serikat di perusahaan. Dan kita menanyakan ke pihak dinas bahwa pihak perusahaan itu sudah mencatatkan serikatnya pada tahun 2023. Selama itu kemana aja gitu serikat itu? Kenapa gak disosialisasikan kepada karyawan? Kenapa setelah kita berdirinya SBDI PT Young Lopatek Indonesia, perusahaan itu memunculkan serikat itu? Dan struktural serikat itu kebanyakan juga itu manajemen atau HRD. Di situ karyawan bingung, kok tiba-tiba ada serikat di perusahaan juga. Setelah kita keluar SK kita pada tanggal 13 Februari. Dan setelah kita keluar SK kita, di situ perusahaan mulai pemangkasan untuk anggota kita. Yang anggota kita kebanyakan itu yang statusnya part-time. Kenapa? Karena dia merasa ingin diperjuangkan hak normatifnya, yaitu ingin menjadi karyawan tetap sesuai
apa yang diterapkan oleh pengawas ketenagakerjaan wilayah 3 Cirebon. Di situ kita menjalankan, tapi malah yang ada perusahaan malah memangkas karyawan yang harusnya menjadi karyawan tetap itu, yaitu gelombang tadi yang 20 orang, 30 orang, 60 orang, terus 30 orang, terus 3 orang terakhir di situ. Dan kita di situ bertanyakan lah, kenapa bisa kayak gini perusahaan, dan perusahaan tidak bisa menjawab itu. Terus kita mendengar dari salah satu pengawas, ada yang menyatakan, kita juga ada rekamannya, bahwa emang itu sudah direncanakan oleh pihak perusahaan untuk memangkas serikat kita, serikat SBDI PT Yonglong Novatek Indonesia. Dan di situ juga ketua saya SBDI PT Yonglong Novatek Indonesia juga ditelepon oleh salah satu supervisor HRD. Di situ supervisor menawarkan, sudah kamu pakai serikat kita aja yang di dalam. Setelah kita ada percatatan ya SBDI PT Yonglong Novatek Indonesia ya, sudah kamu pakai aja serikat kita yang di dalam ini, jangan pakai serikat di luar. Toh kalau pakai serikat kita yang di dalam, duitnya di kita semua ini, gitu. Kalau kita bukan masalah duitnya, gitu ya, kita pengen berjuangkan hak normatif kita sepenuhnya. Sekarang kita kalau mengikuti serikat perusahaan, kita mau ngadu ke siapa? Yang pegangnya aja itu semua HRD atau TKA. Bahkan sebagian selebaran itu aja didukung oleh TKA, nyampe menyetop produksi stop sama TKA dibagiin selebaran semua. Bagi yang gak mau ikut, bahkan ada yang terbaru itu anak yang baru masuk 2 hari, 30 orang dipanggil ke ruang HRD. Nih, kalian tanda tangan serikat ini, serikat perusahaan. Kalau kalian mau tanda tangan serikat perusahaan, besok saya kontrak kalian. Bagi gak mau, saya keluarkan. Di situ mungkin anak baru ya nurut aja sih ya. Tapi ada satu anak baru bertanya, ini bukannya serikat itu tidak boleh dipaksakan, gitu. Dan bukannya serikat itu bebas ya. Dan dia menanyakan lagi, kenapa orang lama tidak yang ada ikut serikat perusahaan? Dan pihak perusahaan menjawab, jangan banyak tanya, udah. Dan siang harinya si orang itu dipanggil ke perusahaan, ke HRD, dan dikeluarkan. Kita masih ada simpan kontak anak yang dikeluarkan itu dengan alasan dia perusahaan itu, kita menanyakan kenapa dikeluarkan anak itu, dengan alasan kinerja. Sementara itu kan baru 2 hari training, masa kinerja udah bisa dinilai, gitu kan. Setelah beberapa gelombang PHK yang dilakukan oleh perusahaan, dan puncaknya itu 3 pengurus kita yang di PHK pada hari Sabtu bulan Maret. Di situ kita bertanyakan ke pihak HRD atas dasar apa mereka mem-PHK ketiga pengurus kita, dan pihak HRD tidak bisa menjawab itu semua. Dan hari Senin pihak mandor atau pengawas kita melakukan audisi sama manajemen untuk memperjuangkan karyawan, dan kita posisi karyawan itu menunggu, tidak bekerja, tapi kita absen, cek roll, absen manual juga kita menunggu. Dan itu kita juga ada rekamannya, kita menunggu sampai siang, keluarlah pengawas, dan jawaban dari pengawas itu mereka tidak bisa tidak diberi kewenangan untuk mempertahankan karyawan. Meskipun nilai pengawas mandor itu bagus di lapangan, itu tidak berarti
yang menentukan tetap manajemen. Atas dasar apa aja kita nggak tahu. Kembali kalau nggak ada keputusan itu, kita bakal terus seperti ini. Soalnya dia mandor-mandor itu merasa kecewa karena dia tidak beri kewenangan untuk mempertahankan karyawannya. Kita melakukan aksi spontanitas itu selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, bukan 4 hari. Kalau Sabtu itu mah kan hitungnya kita kerja, soalnya udah nyampe jam 10 kita masih di perusahaan dan kita kerja. Kita keluar perusahaan aja nggak boleh, gerbang dikunci, berarti kan hitungannya kita kerja, bukan mau kerja ya gitu. Dan pada hari Kamis itu kita mulai, hari Rabu juga saya ingin bekerja, hari Rabu, tapi di situ tidak diperbolehkan sama pihak TKA. Apa yang tidak dibolehkannya? Dengan cara cekrolan dicabut, kita udah masuk ke gedung disuruh pada keluar, di situ suruh menunggu, dikumpulkanlah kita di suatu titik di dalam perusahaan itu, semua karyawan di situ diumumin keputusan terakhir kalian itu hari ini, menunggu keputusan dari Disnaker. Orang Disnaker bakal datang ke perusahaan, dan pada jam 10 siang atau jam 11 siangan gitu, pihak Disnaker datang 1 orang ke perusahaan. Kita menunggu, dikirain kita bakal mensosialisasikan kepada karyawan, ternyata enggak. Pihak Disnaker itu cuma menemui perusahaan, pihak perusahaan dong, manajemen, big boss ya. Dan kita menunggu seharian, tidak ada kepastian. Nyampe jam waktunya pulang, kita pulanglah. Dan setelah kami telusuri bahwa yang datang ke PTI Homeopatik itu, Homeopatik Indonesia, PTI Homeopatik Indonesia itu adalah oknum Disnaker, bukan dari Disnaker tapi oknum Disnaker. Dan kami bertanyakan, dia datang ke PTI Homeopatik Indonesia itu tanpa surat tugas dari Kadisnakernya. Terus hari Kamis kita menunggu lagi dan kita mempertanyakan. Di situ Big Boss menyatakan dia tidak pernah melakukan untuk, dia pengen kita kerja kembali, bukan kita tidak boleh bekerja. Tapi yang dilakukan oleh TK itu kita tidak boleh bekerja, malah kita cekol dicabutin kayak gitu. Dan pada hari Jumat itu kita disuruh bekerja seperti biasa. Dan pada hari Kamis itu juga ya, hari Kamis itu salah satu HRD itu mendatangi karyawan dan mengumumkan bahwa hari ini kalian dihitung bekerja pada hari Kamis, dan itu kita ada rekamannya dan bos akan membayar itu ya. Terus pada hari Jumatnya kita beraktivitas bekerja, dan di situ mulai ada pengangkutan mesin-mesin atau dikeluarkan dari perusahaannya, itu mesin emboss sebanyak 1 hari itu 10 mesin. Tapi kita masih pada bekerja, dan hari Sabtu itu bahan sudah tidak ada. Bagi si pagi itu bahan tidak ada. Tapi kita biasanya kalau perusahaan PT Homeopatik Indonesia itu kalau tidak ada bahan kita diliburkan dan itu hutang jam biasanya. Tapi di situ tidak diberlakukan, tidak memberlakukan itu. Seakan-akan kita disuruh melihat, oh pabrik itu mau tutup loh, mau bangkrut loh gara-gara aksi kita kemarin itu ya. Dan shift pagi itu tidak bekerja, tapi shift 2 itu malahan kerjaan banyak dan disuruh lembur hari Sabtu itu. Nyampe bahan itu banyak banget lah ya. Dan hari Minggu kita libur, dan hari Senin kita sudah semangat ingin bekerja. Di situ di Pangpang, di dalam di gerbang perusahaan itu
bahwa ada PMHK-an massal terhadap karyawan sebanyak 1.126 karyawan termasuk HRD dan staf-stafnya semua juga di PHK. Dan di situ pihak perusahaan mengirim kuasa hukum dia untuk menemui kita. Dan dia mengatakan bahwa ini PHK dengan alasan tidak ada bahan. Sementara ada teman kita yang bagian pengiriman bahan atau pengambilan barang itu mengatakan bahwa bahan itu banyak dan bahan itu masih ada pada sampai bulan Juni, dari Maret ke Juni bahan masih banyak orderan stok. Tapi dia menyatakan tidak ada bahan atau bahan ditarik. Dan di situ kita menanyakan mana bukti penarikan bahan itu. Dia tidak bisa memberikan bukti itu. Kedua, adakah keputusan dari PHI soal PMHK itu? Dia tidak bisa memberikan itu. Dan ketiga, kita menanyakan apakah dia sudah melaporkan PHK ini kepada Disnaker, dan dia tidak pernah melaporkan PHK Disnaker. Yang seharusnya PMHK itu sebulan sebelum mau PHK itu harusnya sudah diberitahukan ke Disnaker atau ke pengawas tenaga kerjaan. Dan kita konfirmasi ke pihak Disnaker atau ke pengawas tenaga kerjaan 3 wilayah Cirebon bahwa perusahaan itu tidak melakukan pemberitahuan itu tersebut. Jadi di situ perusahaan telah melakukan PHK sepihak. Kami selaku pengurus SPDI PT Yonopatek Indonesia selalu membuka ruang untuk perusahaan untuk melakukan perundingan, yaitu bipartit. Kami telah melayangkan surat bipartit pertama pada tanggal 5 Maret dan dijawab oleh perusahaan sore hari, dan dia bisa melakukannya pada tanggal 6 Maret. Dan pada tanggal 7 Maretnya kami melayangkan bipartit kedua. Dan pihak perusahaan menjawab akan melakukan bipartitnya itu, dia tidak bisa melakukannya hari tanggal 7 Maret itu karena datang seorang dari dari Disnaker, dan dijawab oleh kuasa hukum mereka bahwa akan dilakukan bipartit itu pada hari Senin tanggal 10 Maret. Dan kami menunggu pada hari Senin itu bukannya bipartit yang kami terima, malah PHK massal dan kami terima. Pada tanggal 11 Maret kita melakukan aksi solidaritas ke Bupati Cirebon, yaitu kita menuntut, satu, kita menolak PHK. Kedua, perusahaan harus menuruti nota pemeriksaan yang diturunkan oleh Wasnaker atau Wasnaker wilayah 3 Cirebon. Di situ kita. Terus tanggal 17 tidak ada kesepakatan apapun dari karyawan sama perusahaan soal transferan kompensasi THR atau pesangon. Tapi pihak perusahaan mentransferkan itu, dan kita juga tidak tahu itu transferan apa-apanya, tidak tahu. Sebanyak 3 kali transferan. Dan yang saya bikin bingung, transferan itu udah beda-beda semua. Ini salah satu teman kita, ada yang karyawan tetap, dia bekerja sudah 3 tahun. Dia cuma mendapatkan uang 20 juta plus PHK itu. Tapi yang ada teman saya satu lagi, dia kerja 3 tahun, dia posisinya kontrak, bukan karyawan tetap. Dia mendapatkan uang sebanyak 36 juta. Padahal sama jabatannya. Tapi kenapa karyawan tetap sama kontrak uangnya beda gitu kan?
dan gajinya itu juga sama, tidak ada yang dibedakan. Dan pada tanggal 18 Maret kita mengirimkan surat penolakan PHK secara tertulis ke perusahaan, ke Disnaker, ke Wasnaker, ke DPRD, ke Bupati secara serentak. Dan perusahaan mendalil bahwa dia telah memberikan waktu kepada kita dari tanggal 10 sampai tanggal 17 itu. Dia memberikan waktu kita 7 hari buat kita menyatakan keberatan secara tertulis. Sementara di pengumuman itu tidak ada, kita suruh bertujuan menyatakan keberatan tertulisnya ke siapa. Sementara di perusahaan kan sudah tidak ada manajemen apa, dan kita tidak tahu harus mengirim keberatan itu ke siapa. Makanya kita mengirimnya itu pada tanggal 18. Jawaban penolakan PHK itu serentak kepada Disnaker, Wasnaker, Bupati, DPRD, dan perusahaan juga. Dan sementara kita kan tanggal 11 aksi juga kita sebenarnya sudah melakukan secara tertulis, yaitu membentangkan spanduk kita menolak PHK yang dilakukan secara pihak kepada kita. Dan pada tanggal 18 kita akan melakukan penjawaban PHK secara tertulis itu. Pada tanggal 25 Maret kita melakukan pengaduan ke Gubernur Jawa Barat sama DPRD Jawa Barat. Dan pihak Gubernur DPRD Jawa Barat posisinya lagi tidak ada di tempat. Kita ditemui sama staf Ketua. Dan kita di DPRD Jawa Barat juga kita dipertemukan sama salah satu komisi 5 DPRD Jawa Barat. Di situ juga dihadiri oleh pihak Kepala Disnaker Jawa Barat sama Kepala Wasnaker atau Kepala Pengawasan Ketenagakerjaan 3 wilayah Cirebon. Dan di situ pihak Dewan Komisi 5 DPRD itu menanyakan apakah benar menanyakan kepada Kepala Disnaker sama Kepala Wasnaker, apakah benar PHK yang dilakukan oleh PT Yahoo Ngepatek Indonesia. Dan pihak Kepala Disnaker provinsi menyatakan bahwa itu tidak benar dan itu melanggar. Dan Kepala Wasnaker Kepala Wasnaker UPTD 3 Cirebon juga menyatakan itu tidak benar dan itu menyalahi aturan. Dan kita masih bisa mendapatkan hak-hak kita selama belum ada keputusan ini. Itu yang dilontarkan oleh Kepala Disnaker Provinsi Jawa Barat menurut peraturan undang-undang kerjaan. Dan pada tanggal 26 Maret kita ada audiensi di Disnaker dengan perusahaan. Di situ kita cuma audiensinya, oh ini tanggal ini yang menurut perusahaan kayak gini, yang menurut kita kayak gini. Kita di situ nggak ada perdebatan. Di situ juga kita cuma biar pada tahu apa yang menurut perusahaan kayak gini, apa yang menurut kita juga kayak gini. Ya, disitulah terakhir kita aksi sebelum Lebaran. Kita libur Lebaran dan kita ada panggilan lagi itu di starter pada tanggal 11. Dan kita juga itu sudah melayangkan bipartit itu pada tanggal 9 buat bipartit tanggal 11 itu ke perusahaan. Ya, perusahaan itu tanggal 9. Dan kita tanggal 9 memberikan surat bipartit ke perusahaan, ke security, kata security, maaf saya tidak bisa menerima ini, kalau mau diposkan aja saya terima. Saya mengirim tanggal 9 itu lewat pos, dan lewat pos itu tetap pihak perusahaan juga menolak itu. Kita ada buktinya. Dan pada tanggal 9 itu terjadi juga kekerasan terhadap
anggota kita atau karyawan PT Honopatech Indonesia yang berada di luar perusahaan. Kan posisinya kita kan masih menganggap kalau kita itu masih ada hubungan dengan PT Honopatech Indonesia. Jadi kita selalu melakukan absensi manual yang dilakukan di depan perusahaan. Dan di situ kawan kita ada 2 orang yang kita tugaskan untuk melakukan absensi manual itu. Tapi kawan kita di situ didatangi oleh preman. Daerah preman yang ditugaskan oleh perusahaan. Di situ kawan kita ada yang kena pukul, ini satunya nih yang mau dipukul ya. Dan ini kejadiannya pagi, terus siangnya itu ibu-ibu. Dia merasa kena, ibu-ibu itu dia orang warga Kanci, orang Leyes itu juga. Dia merasa tidak terima kenapa anak-anak yang berjuang di jalur yang benar memperjuangkan hak normatifnya kenapa diusik sama preman. Dia menyampaikan preman itu dan dia ngomong kepada preman, kenapa kamu menghalang-halangi gitu. Kata preman itu, saya dibayar sama Cina, jadi saya harus bela Cina, bukan dibayar sama kamu. Nah, si ibu itu tuh digampar dan dia juga udah melakukan visum dan udah melaporkan ke Kapolres sama ke Kapolsek Kanci. Itu tanggal 9 dan tanggal 11-nya itu kita melakukan audiensi dengan Disnaker. Kita melakukan audiensi dengan Disnaker pada tanggal 11 itu, dan isi dari audiensi mediasi Disnaker dengan kuasa hukum PT Honopatech Indonesia itu kita masih akan melakukan bipartit kedua lagi buat melanjutkan audiensi yang tanggal 11 April itu. Dan tanggal 16 April kita melakukan audiensi dengan Kemenaker atau hari ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan di sini juga kita tadi hasil dari audiensi itu pihak Kemenaker ingin melihat dulu aksi audiensi kita yang akan dilakukan minggu depan. Hasil audiensi yang kedua, hasil bipartit yang kedua minggu depan, pihak Kemenaker pengen lihat dulu hasilnya seperti apa gitu. Kalau misalkan hasilnya kurang memuaskan, mungkin akan direncanakan pertemuan antara pihak perusahaan dan pihak karyawan SPDI PT Honopatech Indonesia akan dipertemukan dan dipanggil di Kemenaker. Mungkin yang terbaru di PT Honopatech Indonesia itu sekarang itu ya, dia kita bertanyakan masalah audiensi yang 11 April itu disahkan. Kita menanyakan ke kuasa hukum PT Honopatech Indonesia, apakah sudah ada operasi kerja kembali di PT Honopatech Indonesia, dan pihak kuasa hukum PT Honopatech Indonesia itu menyatakan belum ada operasi atau kerja kembali di PT Honopatech Indonesia. Tapi pada kenyataannya yang kita survei di lapangan, kan posisinya situ banyak warga-warga sekitar juga, warga Kanci juga yang kena PHK. Di situ sudah ada yang bekerja kembali. Yang menjadi operatornya itu TKA atau tenaga kerja asing dari Vietnam, dan ada juga tenaga lokalnya itu paling cewek-cewek, dan itu juga dia beroperasi juga itu sembunyi-sembunyi. Kenapa dibilang sembunyi-sembunyi? Karyawan yang biasanya masuk lewat gerbang depan pakai motor atau diantarkan dengan saudaranya pakai motor gitu ya, di situ dijemput sama mobil dari perusahaan, yaitu mobil box, biar tidak terlihat ada aktivitas dari perusahaan.
dan kita ada rekaman itu semua. Dan kita menginginkan itu audiensi minggu depan itu dilakukan di dalam perusahaan. Tapi pihak kuasa hukum perusahaan ingin menginginkan audiensi di Disnaker. Kemungkinan besar mereka takut kita melihat adanya operasi kerja di PT Yihong Novatek Indonesia itu. Dan di sini kesimpulan dari kita ya, PT Yihong Novatek Indonesia itu melakukan banyak sekali pelanggaran dari awal berdiri sampai saat ini. Dan bukan hanya karyawan PT Yihong Novatek Indonesia saja yang menuntut ke perusahaan, tapi dari warga sekitar juga ada yang melakukan aksi demo atau menuntut ke PT perusahaan Novatek Yihong Novatek Indonesia itu. Dan saya menegaskan lagi, yang beredar di dalam publik, di media sosial, yang katanya yang beredar di media sosial itu, di situ kan ada spanduk berbentang tutup PT Yihong. Itu dilakukan bukan oleh karyawan PT Yihong Novatek Indonesia, tapi itu dilakukan oleh warga sekitar, dan itu dilakukan pada tahun 2022. Dan sementara di media sosial itu seakan-akan yang tutup PT itu dilakukan oleh kita pada tanggal 11 kemarin. Padahal jelas spanduk situ ada di fotonya itu sudah ada tanggalnya tahun 2022, bukan 2025. Dan saya menegaskan kembali ya, PT Yihong Novatek Indonesia itu tidak pernah pilot atau tidak pernah ada order. Order PT Yihong Novatek Indonesia selalu ada. Kami selaku pengurus SBDI PT Yihong Novatek Indonesia akan terus mengawal dan menuntut hak normatif kami sampai kami dipekerjakan kembali. Dan sampai kasus ini kelar, kami akan terus memperjuangkan hak kami. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Kasbi! Muda, berani, militan! Muda, berani, militan! Kasbi! Terima kasih buat semuanya. Mungkin itu dari klarifikasi kita dari SPDI PT Yihong Novatek Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.